Selamat sore Indosiar, saya Raffi Ahmad. Inilah Kata Hati, inilah saatnya hati yang bicara. Sosok sahabat Kata Hati saya, dia adalah seorang laki-laki musisi. Dia banyak sekali mengeluarkan album, dia juga terbentuk dalam sebuah band. Bandnya juga sangat fenomenal, tapi dia sudah melewati lika-liku kehidupan yang namanya untuk dunia industri musik Indonesia. Tetapi karena kepiawaiannya dia memainkan gitar dan kepiawaiannya dia untuk menciptakan sebuah lagu, karena itulah dia masih bisa bertahan untuk pencintanya dia untuk industri musik Indonesia. Inilah sahabat Kata Hati saya. Hidup adalah pilihan dan jangan menyesal dengan apa yang sudah dijalani. Seperti itulah Charlie Van Houten. Ia pernah berada di himpit kebimbangan sebelum akhirnya berlalu dari band ST12. Kini, Charlie mengibarkan setia band sebagai lokomotif bermusiknya. Sebuah pilihan berani yang menandakan Charlie lelaki sejati. Tak tahan lagi, 5 kali kau selingkuhi aku. Aku sudah tak tahan lagi, mending ku stop sampai di sini. Charlie Van Houten. Aman, Kang Charlie sehat? Ya, Raffi sehat? Alhamdulillah. Terima kasih ya sudah datang ke Kata Hati ya. Charlie Van Houten. Sok mangga duduk, Kang. Orang-orang mungkin mengenalnya Charlie, band pertamanya itu adalah ST12. Iya. Tapi saya tahu karena saya pernah baca waktu itu histori tentang Charlie. Sebelum ST12, Charlie pernah mengeluarkan album bersama band yang bernama After Close. Betul kan? Betul, betul. Dan mengeluarkan bukan satu lagu loh, satu album. Satu album ya. Aku kuliah di Bandung, terus akhirnya ngekos inget di Ledeng ya. Di Ledeng, tapi cuma 2 bulan aku kos. Terus aku nggak bisa bayar kosan, akhirnya aku hidup di jalan. Dari situ sambil kuliah, ya tinggal di tempat-tempat teman aja gitu. Siapa yang bisa ditempatin, tidur di situ, seperti itu aja terus. Nah, hingga 2001 tuh aku udah ketemu karena aku kuliah waktu itu di seni musik ya, Hari Rusli itu. Sempat kuliah di sana? Ya, di situ. Terus ketemu di kampus ada anak-anak band kan gitu, diajakin ngeband. Akhirnya ya itu, cuma latihan-latihan aja di situ. Jadi di panggilan kafenya nggak ada. Oh ya? karena bandnya juga band baru merintis, jadi ya belum begitu bagus lah, belum begitu layak untuk main di kafe. Akhirnya barulah aku bikin band lagi namanya After Close gitu. After Close tuh band yang kebetulan memang anak-anak kampus awalnya. Anak-anak kampus bawain idealis, lebih ke idealis, ikutan festival yang seperti itu. Akhirnya mencoba After Close itu untuk bikin 2 versi. Jadi yang satu versi idealis, yang satu untuk main di kafe. Dulu Pepep tuh punya studio untuk direntalin. Jadi waktu aku main di kafe tuh kalau latihan di tempatnya Pepep. Akhirnya kenal lah sama kakaknya namanya Openg. Aku kan dari dulu seneng bikin lagu ya. Suka bikin lagu. Terus waktu itu ada teman yang ngomong ada yang mau beli lagu. Fatur sama Nadila waktu itu ya. Aku bingung karena disuruh serahin CD sampel lagunya yang buat ke Fatur sama Nadila itu yang buat duet. Akhirnya di jalan waktu itu aku ketemu Pep. Dia sambil ngobrol, Pep aku nanti ada perlu ya ke rumah gitu katanya. Ya udah ke rumahnya dia, ke studionya lagi. Terus aku bilang aku punya lagu gitu. Aku mau jual, aku nggak punya duit gitu. Untuk nyewa studio, aku pinjam dulu studio gitu. Maksudnya, ntar kalau udah laku, aku baru bayar studio gitu. Lagunya kayak gimana Li? Gitu, kata Pep. Aku kasih tahu 2 lagu itu Jalan Terbaik sama TSL. Terus Pep bilang, lagunya bagus kok gitu. Mending kita garap aja lah gitu. Akhirnya Pep ngajakin
ngebuat band gitu. Dan setelah itu akhirnya terbentuklah ST12. ST12 bikin demo. Bikin demo yang pertama adalah lagu ATSL sama Jalan Terbaik. Jalan Terbaik. Dan itu benar-benar sambutannya luar biasa ya. Alhamdulillah. Sambutannya luar biasa dan ST12 itu menjadi band termasuk band papan atas di Indonesia waktu itu yang membawa nama Charly juga sebagai pencipta lagu ternama, sebagai vokalis ternama dan juga ST12 juga menjadi band yang ternama di masa itu. Mungkin sekarang kita akan melihat mengenang. Mana? Ini ada cuplikan-cuplikan atau dokumentasi-dokumentasi saat Charly masih bersama ST12. Biarkan waktu teruslah berputar. Cintaku padamu begitu besar. Jangan ngarep lagi cintaku. Aku sudah bosan melihat gayamu. Gimana Char? Yang ada di benak Charly saat Charly melihat mengenang saat-saat kejayaan bersama ST12. Ada rasa menyesal nggak bahwa kalian harus retak, pisah di tengah jalan selama 7 tahun loh kalian bersama-sama dan berkarya. 7 tahun bukan hal yang sangat mudah loh untuk satu band. Ya pastilah agak. Ya karena perjalanan seperti ini juga maksudnya akhirnya aku memutuskan keluar dari ST12 juga bukan suatu keinginan ya gitu. Pepeng juga bukan suatu keinginan karena ini memang suatu ya pengen mencari jalan yang terbaik gitu ya, terbaik buat semua, buat aku, Pepep sama Pepeng seperti itu. Dan setelah ini kita akan menguak kata hati Charly lebih dalam lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Kata Hati. Inilah saatnya hati yang bicara. Apa yang aku lakukan, apa yang aku kerjakan, apa yang aku jalani, aku coba untuk bisa bertanggung jawab. Kembali lagi di Kata Hati, inilah saatnya hati yang bicara. Charly, tadi kita menyambung obrolan kita sedikit dari ST12. ST12 akhirnya harus kandas di tengah jalan dan Charly tetap berjalan ke depan membuat sebuah band yang bernama Setia. Setia Band. Setia Band. Seorang Charly dan Pepeng bisa mengulang kesuksesan Setia seperti zaman kesuksesan ST12 yang jutaan kopi. Aku sih sama Pepeng mencoba untuk yakin gitu. Mencoba meyakini apa yang bisa kita lakukan gitu. Jadi berusaha total tetap punya keyakinan, totalitas untuk bisa terus berkarya. Ya sesuatu yang baik kita pertahankan, yang jelek kita buang. Menambah lagi energi-energi yang baru untuk memberikan suatu motivasi untuk bisa berkarya lebih baik lagi. Mudah-mudahan Setia, Charly dan Pepeng bisa sukses. Tidak kalah suksesnya dengan ST12. Sekarang kita akan ganti topik, bukan soal karir ya. Kita sekarang akan membahas tentang Charly, keluarga dan masa kecil. Charly itu dibesarkan oleh keluarga seperti apa sih? Apakah papa atau keluarga pastinya ada yang darah seni ya? Nenek kalau nggak salah sinden wayang. Betul. Ya. Nenek sinden wayang, ya? Wayang golek. Ya. Wayang golek. Wak juga kalau nggak salah penyanyi dangdut. Ya. Kalau bapak sendiri ada darah penyanyi juga bapak. Oh ya. Tapi ya kerjanya nggak jadi penyanyi. Cuma bapak tuh dulu punya grup calung, tahu calung kan? Ya kayak angklung kalau kayak bahasa. Calung kayak gitu. Ya dari situ aja aku belajar dari kecil, dari kelas 3 SD dan aku tinggal di salah satu pelosok desa yang ada di Cirebon namanya Blagedog.
Desa Blagedok, Cirebon Timur, arah mau ke Jawa Tengah di situ. Dan jadi aku dulu kelas 3 SD aku masih belajar main gitar terus nyanyi-nyanyi di SD gitu sama teman-teman. Beranjak lagi ke SMP. Sekolah SMP di SMP 1 Losari waktu itu. Terus aku udah mulai belajar main, belajar apa? Bikin lagu terus sampai sekarang gitu, sampai sekarang. SMP tuh aku sempat nggak naik juga, sempat nggak naik kelas. Jadi karena memang aku udah dari dulu udah fokus di musik ya. Orang tua bukannya nggak mendukung, tapi tetap yang namanya orang tua pengen yang terbaik buat anaknya ya. Sekolah yang benar gitu. Sampai dulu aku nggak berangkat sekolah, wah bolos sebulan gitu kan. Tapi aku nggak melakukan hal yang lain gitu kecuali latihan musik, ngerental gitu. Gitu aja sih kegiatan aku. Sempet di Banjur lagi tidur nggak sekolah kan, Banjur pakai air seember kayak gitu. Ya itulah motivasi tersebut itu yang membuat aku bagaimana caranya orang tua sih yang pasti apa ya, pengen mempunyai anak yang bisa bertanggung jawab gitu. Jadi motivasi itulah perjalanan hidup aku itu. Sampai di Bandung aku pengen benar-benar apa yang aku lakukan, apa yang aku kerjakan, apa yang aku jalani, aku coba untuk bisa bertanggung jawab di sini. Sampai detik ini. Assalamualaikum Pak Sarja. Pak Sarja, saya Raffi Ahmad, ini Kata Hati. Tadi Pak Sarja sudah mendengarkan langsung kata hati dari anak tersayang, Charlie. Iya. Iya, tentunya senang. Charlie itu orang yang sangat membahagiakan orang tua dan sangat membanggakan. Ada perubahan nggak Pak dari Charlie waktu dia masih kecil, belum menjadi artis, belum menjadi bintang, sampai sekarang menjadi sosok Charlie yang dipuja, yang memiliki banyak fans, memiliki banyak karya, menjadi orang sukses. Apakah ada perubahan dari Charlie ke Bapak? Atau tetap Charlie seperti yang dulu? Oh enggak, Charlie enggak ada perubahan. Charlie sangat sayang sama keluarga, terutama orang tua, adik-adiknya, dan termasuk sama keluarga juga. Charlie tetap Charlie yang dulu. Tentunya orang tua selalu mendoakan anaknya, dan semoga Charlie menjadi sukses terus. Dia baik sama semua orang, dia menjadi kebanggaan semua orang, dan dia selalu bisa menjaga kesehatannya. Tentunya saya sebagai orang tua pesan sama Charlie, semoga sayang sama keluarga, sayang sama semuanya, dan dia tetap menjadi Charlie yang dulu. Terima kasih banyak Pak sudah menyempatkan waktunya untuk menelpon Charlie di acara Kata Hati ya Pak. Iya, sama-sama. Terima kasih. Jangan kemana-mana, tetap di Kata Hati, inilah saatnya hati yang bicara. Kami hidup, hey, itu surga. Sinar! Masih bersama sahabat Kata Hati kita Charlie Van Houten. Inilah Kata Hati, inilah saatnya hati yang bicara. Apa yang memotivasi hati Charlie untuk
untuk terjun dalam sebuah aksi sosial tanpa mengurangi kamu sebagai anak band, sebagai ayah di keluarga kamu? Ya, apa yang coba aku lakukan itu ya istilahnya feel dari aku sendiri ya. Jadi aku pengen mencoba memberikan suatu kepedulian walaupun itu hanya sebatas kemampuanku gitu ya. Itu aja sih. Jadi aku rasa orang yang punya sosial yang tinggi itu banyak banget kan gitu. Ya aku juga pengen dong menorehkan suatu hal yang baik gitu. Semoga ya apa yang aku lakukan walaupun sedikit bisa bermanfaat. Bukan hanya satu aksi sosial yang sudah Charlie gerakan. Ada beberapa, ya lebih dari satu, lebih dari dua. Tapi apakah ada aksi sosial yang Charlie lakukan yang sampai sekarang itu paling membuat Charlie terkesan? Kadang Charlie masih sering terngiang-ngiang. Ya pasti semuanya sangat-sangat berarti ya. Tapi dari semua aksi sosial, mana sih yang paling membuat Charlie nggak pernah bisa lupa? Ada beberapa yang coba aku pernah mempunyai kenangan ya. Perjalanannya yang sangat luar biasa waktu itu. Jadi dari gunung ke gunung, lembah ke lembah gitu kan. Ya, jadi ya memang niatnya udah berangkat waktu itu ke Makassar. Dari Makassar hampir 12 jam menuju ke istilahnya tempatnya. Karena di tempatnya itu di dalam hutan. Itu waktu itu aku mendengar ada salah satu anak kecil namanya Sinar. Yang hidup cuman berdua gitu sama ibunya. Dan ibunya tuh sudah lumpuh. Dan Sinar tuh dari umur 4 tahun. Aku 4 tahun tuh sudah ngurus ibunya. Karena si bapaknya juga udah nggak ada. Aku coba pengen dia lihat sih sebenarnya, penasaran. Jadi di situ memberikan juga suatu cerminan dan motivasi juga buat aku ya. Karena aku pikir kayak kerasa ketampar aja gitu ngelihat anak kecil gitu ya. Merawat ibunya gitu, kerasa ketampar aja gitu. Kita yang sudah sebesar ini belum tentu bisa sekuat itu gitu. Masih sering berkomunikasi sama Sinar? Kalau sekarang sudah enggak gitu, sudah enggak. Jadi ya waktu itu terakhir karena ibunya sudah ditangani sama pemerintah gitu untuk tinggal di lebih ke yang layak lah gitu. Terus Sinar juga mungkin sudah disekolahkan gitu. Aku rasa juga banyak sinar-sinar yang lain gitu. Bukan Sinar itu saja gitu. Ternyata Charlie memiliki hati nurani yang sangat-sangat luar biasa. Peduli sesama manusia. Tanpa pamrih, itulah seorang Charlie. Tadi kan Charlie bilang, Charlie sudah nggak pernah berkomunikasi lagi sama Sinar. Mungkin kita punya ada gambar-gambar yang bisa mengobati kerinduan Charlie kepada Sinar. Ini dia. Kau tempatku mengadu hati. Charlie bukan sekedar musisi dan penyanyi, namun dia juga sosok berjiwa sosial yang peduli pada orang-orang yang kurang mampu. Seperti hanya Sinar, sosok seorang fans yang membuat jantung Charlie berdegup kencang. Sebenarnya, apa yang dicari Charlie di dunia sosial? Berapa tahun yang lalu? Ada 3 ya? 3 tahun yang lalu. lalu. Jadi 3 tahun juga Charlie belum ketemu lagi sama Sinar? Belum ketemu lagi. Ketemu sempat, tapi sudah lama juga, udah hampir setahunan lebih lah ya. Charlie juga membuat lagu ya, dengan bertajuk Sinar. Boleh dinyanyiin nggak Charlie? Jangan menangis sayang, sinarmu tetap harus bersinar. Tabahkan hatimu demi hidup. Hey, itu surga. Sinar! Ya ampun, ada di sini.
Sini Sinar. Sini. Apa kabar sayang? Ini Om Raffi. Ini Om Charlie-nya. Apa kabar? Kamu udah sekolah? Kelas berapa sekarang? Kelas 3. Kelas 3? Kelas 3. Kalau Makassar ngomongnya begitu ya? Iya. Sini. Sinar tadi katanya Om Charlie kangen sama Sinar. Ini kaget deh. Sinar kangen gak sama Om Charlie? Dia tidak kenal aku dulu. Oh dia gak kenal Charlie? Nggak kenal aku. Charlie sebagai SC12 dia gak tahu? Nggak tahu dia. Udah gede sekarang. Dulu masih kecil. Sinar, kangen gak sama Kak Charlie? Kangen? Bawa apa tuh tadi? Bunga ya? Mana? Coba lihat bunganya. Buat aku ya? Dicium dong Kak Charlie-nya kalau kangen. Ingat banget ini. Kenapa Charlie? Ya. Lagu ini emang apa ya? Berkesan aja buat aku. Jadi waktu itu aku bikin berdua sama temen namanya Amit. Jadi aku setiap nyanyi lagu ini nggak tahu. Mungkin teman-teman setia band juga tahu ya, teman anak-anak. Jadi aku nggak pernah kuat untuk nyanyi lagu ini gitu. Sinar ini memberikan suatu pelajaran yang begitu banyak ya, yang begitu berarti buat manusia kalau menurut aku ya, buat seluruh manusia. Waktu itu aku sempat inspirasi Sinar ini sempat aku pergi ke Singapura, aku pergi ke Hong Kong, mereka berbondong-bondong dan orang-orang dermawan-dermawan di sana itu ngasih uang ke aku. Jadi aku bingung. Itu udah mereka bilang ini buat Sinar, ini buat Sinar, ini buat anak-anak Indonesia gitu, buat Sinar di Indonesia. Aku pulang ke Indonesia, terus aku bagikan ke anak-anak yatim piatu. Charlie, ya. Karena Sinar ada di sini, bolehkah kamu nyanyikan satu kali lagi? Boleh. Lagu Sinar untuk Charlie. Lagu Charlie untuk Sinar. Jangan menangis sayang, ini hanyalah cobaan Tuhan. Hadapi semua dengan senyuman, dengan senyuman, dengan senyuman. Jangan menangis. Akhirnya aku diusir di kosan gitu, karena nggak bisa bayar kosan. Kata hati, inilah saatnya hati yang bicara. Yang namanya kesuksesan Charlie sekarang juga tidak akan pernah terlupa dari doa. Selain doa ibu, doa ayah, doa teman-teman, doa istri tercinta, yaitu Teh Regina. Pertama kali waktu itu ketemu sama Teteh tuh di mana sih? Pertama kali dia pas ngebantuin band kafeku waktu itu main di Purwokerto. Lu nyanyi juga? Purwokerto waktu itu kebetulan kan kalau nyanyi di kafe itu kan harus ada penyanyi cewek 2, cowoknya aku waktu itu. Dan penyanyi cewek 2 aku tuh nggak bisa ikut di Purwokerto, main seminggu lah. Dan kebetulan pemain keyboard aku itu nyariin dapatlah Regina gitu. Ya aku ketemunya di sana karena aku startnya dari Cirebon waktu itu. Tapi memang perjuangan cinta kalian berdua juga tidak semudah itu ya, karena kan mendengar kabar orang tua tidak setuju, mertua maksudnya, mertua yaitu orang tua dari Regina nggak setuju sama Charlie. Dan ini kita punya cuplikan kata hati dari mertuanya, Charlie.
Ternyata kata hati dari orang tua atau mertuanya Charlie itu tidak setuju karena dulu kelihatannya serem. Ada rantai-rantai, sana robek-robek. Jadi dandanan aku ya apa adanya saja sih, karena memang aku hidup di jalan sih ya. Hidup di jalan ya udah begitu saja. Aku pikir yang penting aku tidak punya etikat yang jelek gitu aja. Dan katanya bikin lagu Cinta Tak Direstui itu benar dari hati. Iya. Charlie memang saat itu tidak direstui ya. Iya. Jadi ya aku sih hadapin dengan penuh rasa tanggung jawab gitu. Apapun yang terjadi ya aku laki-laki, dan walaupun aku tidak waktu itu belum punya pekerjaan apapun, aku yakin untuk nikahin dia ya nikahin. Istri masih sempat nyanyi di kafe ya selama hamil 7 bulan, sampai 7 bulan istri masih 5 bulan, ketahuan hamil tuh pas 5 bulan istri. Masih nyanyi? Masih nyanyi, 7 bulan masih nyanyi. Masih nyanyi waktu itu di Jogja, di kafe di Yogyakarta waktu itu. Terus 7 bulan aku jemput, tinggal di Bandung aja deh gitu, nyari job-job di Bandung aja. Di Braga kan banyak kafe-kafe tuh, nyanyi-nyanyi lah lumayan gitu ya. Dapat 50.000 gitu kan, lumayan. Sekarang sisa 30.000 kan lumayan. Gitu. Jadi di kosan itulah menjadi saksi, ya aku benar-benar berjuang sama istri di situ. Aku ingat banget, yang benar-benar merasakan makan berdua sama istri. Cuma nasi sama tempe. Jadi pengalaman-pengalaman itu yang bikin aku benar-benar aku harus jadi manusia yang bertanggung jawab. Sampai akhirnya aku diusir di kosan gitu, karena nggak bisa bayar kosan. Di saat itu istri Saat lagi mengandung. Saat istri sedang mengandung? Mengandung, abis itu nyanyi kan lumayan. Hamil juga waktu itu 7 bulan kan di Jogja pulang. Terus dia masih nyanyi. Di Bandung lumayan ada panggilan nyanyi gitu kan. Pas pulang, subuh gitu kan. Hujan, lagi hujan subuh jam 4 pagi. Ternyata kosannya udah dipalangin gitu. Pintunya tuh udah digembok-gembok gitu, nggak boleh. Dalam subuh itu ya? Subuh itu, terus aku ke bapak kosnya waktu itu. Minta dibukain, nggak bisa, harus bayar dulu. Ya udah minta, kan ada gudang sampingnya tuh, ada gudang sepetak segini. Akhirnya udah Pak minta tikar aja di situ. Akhirnya tikar. Istri tiduran, terus ada hujan kan, jadi terus ada, inget banget bocor dikit gitu ya. Terus aku di situ sampai nunggu jam 6 pagi aja gitu di situ. Akhirnya diizinin di situ. Ya nggak tidur di situ. Terus aku waktu itu punya duit tinggal berapa? 2.500 perak. 2.500 perak, akhirnya gimana nih caranya aku bisa keluar dari sini gitu. Jam 6 pagi akhirnya aku keluar dari kosan ke jalan besar, terus naik angkot ke stasiun. Naik ke stasiun, bayar kan waktu itu 1.500 berdua sama istri. Naik angkot ke stasiun, tunggu di stasiun, aku mau pinjam uang ke orang gitu. Ke temen. Pinjam uang waktu itu 20.000. Akhirnya aku balik ke Cirebon sama istri. Jadi sosok Regina adalah sosok wanita yang benar-benar menemani perjalanan hidup Charlie. Dari nol, dari tersungkur, tertatih, berjalan, berlari. Ya aku sih berusaha yang terbaik buat istri bagaimanapun gitu. Dari dulu aku sama istri yang nggak bisa, ya susah makan gitu ya. Untuk makan aja susah, hidup di jalan gitu. Sampai anak sudah lahir umur sebulan tuh sudah di jalan di Bandung, tinggal di kosan teman segala macam kayak gitu. Jadi benar-benar pelajarannya sangat begitu berarti buat aku untuk bisa jalani sampai saat ini gitu. Di balik kesuksesannya seorang Charlie yang sekarang, ternyata Charlie juga harus melewati masa-masa yang sulit.
siapa-siapakah saja orang-orang yang selalu memegang tangan Charlie di saat Charlie berada dalam kesulitan. Jangan kemana-mana, tetap di Kata Hati. Inilah saatnya hati yang bicara. Gimana, Van? Saat Charlie sulit seperti diusir dari kosan, saat mengalami masa-masa susah, waktu itu siapa-siapa aja sih yang nolongin Charlie? Ya orang tua pastilah doa lah ya. Terus dulu pas aku sudah di ST12, Pepep gitu ya. Orang tuanya almarhum Bapak Helmi Aziz, juga kedua orang tuanya, keluarganya itu juga sangat membantu aku. Dan sekarang kita punya VT atau cuplikan dokumentasi dari sahabat Charlie yang ingin dia sampaikan kata hatinya untuk seorang Charlie. Dari seorang sahabat, ini dia. Lahir di sebuah rumah kecil di kawasan Kuningan, Jawa Barat, di sanalah Charlie kecil menggoreskan kekuatan bermusiknya. Tak dinyana, dari bermusik, Charlie pun bertimbun banyak rezeki. Namun di awal karir, Charlie adalah pria papa tanpa harta. Apakah sosok Ivan itu adalah sahabat, salah satu sahabat yang... Salah satu sahabat yang banyak sekali menolong aku gitu ya. Aku sempat tinggal sama Ivan di rumahnya Ivan. Oh pernah? Sudah berkeluarga? Makan di situ. Sudah berkeluarga Charlie? Belum? Waktu itu belum. Oh masih... Waktu itu aku belum berkeluarga. Aku banyak ditolong sama dia gitu. Sama dia saat aku nggak bisa makan. Itu yang dia ceritain itu benar. Aku ingat aku tinggal waktu itu di... jadi sebelum tinggal di rumahnya Ivan tuh aku tinggal di gudang. Di ruko. Di ruko di lantai 3. Karena ruko itu punya teman. Terus di lantai 3 itu kosong, gudang aja. Ya tinggal di situ aja pakai tikar. Dan aku udah berteman sama Ivan. Jadi kalau misalkan Ivan datang kadang kan waktu itu masih ngeband. Tapi udah lama sekarang nggak ketemu Ivan lagi? Udah lama. Tapi waktu itu pernah ketemu di studio. Di studio? Di studio. Kalau ada si Ivan mau ngomong Ivan, thank you. Wah. Iya. Selalu mendoakan gitu ya, selalu mendoakan yang terbaik ya. Mudah-mudahan Ivan dengar. Mudah-mudahan Ivan dengar. Dia banyak, aku banyak sharing sama dia. Entah itu dari apa ya waktu. Mungkin cewek gitu. Cewek, musik. Musik gitu kan. Ya cewek. Jadi Ivan itu tahu lah ya borok-boroknya Charlie dulu. Tahu banget ya. Coba aja Ivan ada di sini. Kira-kira seru kali. Seru kali pemirsa kalau Ivan ada di sini ya. Gimana Van? Kita telepon aja deh, Van. Halo, Van? Van? Gimana, Van? Sahabat.
Ivan melihat Charlie sekarang, apakah ada yang berubah nggak? Dari zamannya dulu, istilahnya maaf-maaf gembel, nggak punya apa-apa, numpang di rumahnya Ivan. Sampai sekarang dia sudah berkeluarga, sudah sukses, sudah menjadi superstar. Charlie yang dulu sama Charlie yang sekarang kalau dari sifatnya sama-sama aja. Tidak berubah ya? Tidak berubah. Dia masih low profile, masih ingat sama temannya. Cuman kalau sekarang grade dia udah jauh sama saya. Charlie orangnya sangat cengeng. Waduh, Pernah suatu saat waktu kita beres soundcheck ya, dia lagi ada masalah. Pokoknya masalahnya adalah masalah ya. Masalah cewek tapi. Masalah peyem. Masalah peyempuan. Saya duduk sama dia di depan lobby hotel, terus dia ngajak Van, ayo kita ke depan. Waktu itu kita beli rokok ya, ke depan. Kita jalan, kita lagi duduk berdua, ngobrol-ngobrol. Kok ada suara kayak cegukan gitu? Saya kaget kan? Li, ini di jalan raya, Li. Saya masih ingat mimik mukanya kayak gini. Ya Van kan gue cengeng. Aduh Li, malu Li, ini di jalan Li. Akhirnya ya, kita ke lobby aja. Ngobrol-ngobrol dan kita ngobrol. Akhirnya saya ngasih solusi juga buat dia gitu. Yang tadinya saya mau tidur, jadi nemenin dia sampai jam 5 subuh. Ternyata Charlie sosok yang melankolis untuk wanita. Terima kasih Kang Ivan sudah datang ke Kata Hati. Ternyata Charlie selain jago main gitar, seorang family man. Kita mendengarkan lagu-lagunya yang sepertinya menyayat-nyayat hati. Ternyata sosok Charlie juga adalah seorang sosok yang hatinya mudah tersayat oleh seorang perempuan. Foto berdua boleh ya? Kenang-kenangan. 1, 2. Oke. Berapaan? Ini untuk kalian berdua. Dari sahabat ada lagu kenangan mereka berdua dan saya Raffi Ahmad. Inilah Kata Hati, saatnya hati yang bicara. Sampai jumpa. From the night to the morning come when I said, oh, have fun, go man. Do what I say, have fun, go man. Now do what I do, have fun, go man. Come, have fun, live in the city. Have fun, go man. Do what I say, have fun, go. Do what I do, have fun, go man. Come on, have fun, live in the city. Come along, come along, come along, everybody in the place to be. It's gotta be on the microphone, Vinci on the best street. They wanna be the guy, that's what they got to do. I say, ladies and gentlemen, this one.